Teman-teman, saat ini saya berada di kawasan Gadungan, wilayah Srengat, Kabupaten Blitar. Kita mau ke Gria Lansia di daerah sini. Ini terletak di tengah-tengah sawah ya. Tadi sampai kita nggak tahu bahwa ada jalan masuknya. Sempit sekali, tapi alhamdulillah masih cukup untuk lewat kita satu mobil ya. Kalau simpangan udah nggak bisa lagi ini. Nah, ini penampakan Gria Lansianya. Hati-hati, pol kiri dulu. Hati-hati, ada kambing, ada kalkun. Ayam kalkun ini udah langka ya. Kalkun nggak mau kalkun. Duh, mau minggir nggak? Sebentar, mau minggir nggak? Bukaan topi, pun ayamnya mboten. Bek. Nah, ini ada kambing. Kayaknya mau buat ini hari lebaran kurban nanti. Nah, itu ayam kalkun, langka ya ini ayam kalkunnya. Iya, alhamdulillah cukup asri ya nyampe sini. Ki, baru kesampean. Terus niko mbahku anu sing didhawuhi belum ketemu Mbah Ran, kula nggih susah ya, karena apa ya? Lah ya. Dulu itu pernah di Gria Lansia Pare, tapi rupanya ya nggak tahu ya, namanya ngopeni orang tua itu kan mesti ada susah senangnya, termasuk susahnya lebih banyak karena kan balik kayak anak kecil lah. Itu sering kencing di botol atau diecer-ecer gitu, nah ditegur marah terus keluar dari Gria Lansia itu. Terus waktu itu mau kembali sudah nggak diterima. Sebenarnya anu loh Mbak, kalau masalah seperti itu sering kali lah kita tapi sebenarnya bukan masalah yang maksudnya fatal itu ya enggak namanya orang tua nggih ngenten niku Mbaran. Makanya kula pados sampai sekarang pun saya cari informasi keberadaan Mbah Jamin. Berarti tinggalnya di sini yang saya di sini. Saya malahan kalau malam itu enggak pernah tidur di dalam rumah. Malah cuma di sini. Lah sekarang yang ada di sini ada berapa Mbaran? Tasian. Sebenarnya yang ada di sini itu yang tanggungan saya yang di rumah ini masih ada 11 orang. Terus yang dipulangkan lebaran yang tak pulangkan lebaran itu ada 7, tapi setiap harinya ya ngelilingi seperti ini. Ngelilingi. Jadi ini aja udah mau mungkin kalau nggak besok lusa ini sudah mau diantar ke sini semua. Jadi yang dirawat Mbah Ran ini ada 11 orang, tapi saat ini yang dipulangkan ke keluarga ada 7. Tapi itu di sekitar sini nggih Mbah Ran? Sekitar sini. Tapi setiap hari Mbah Ran tetap keliling. Berarti yang di sini ada 4. Ada 4, tapi kalau yang jauh enggak kita pulangkan sama yang enggak ada keluarga. Lah, yang 4 itu tinggalnya di sini apa di situ? Di sini. Semua yang anu itu saya tinggalkan di sini. Oh, nggih. Kalau ini yang kediamannya Mbah Ran, kalau yang Nah, ini ngeten iki mboten nyucuk nggih. Ya, kok lucu toh. Ya lucu, kula pengen ngeten iki. Ini kayak anu nggih, calon besok lebaran kurban apa? Mboten. Niki nembe anu lho. Ku nembe tumbas niku. Oh, ini berarti memang dikhususkan untuk yang penghuni sini biar ada kesibukan hiburan ngoten apa? Pikir ngoten, tapi kelihatannya kok sulit. Tapi memang perlu kayak disuruh Trenggalek itu loh Mbaran, harus otak kanannya harus bekerja toh, berarti harus punya kesibukan ngenten niki. Jane mboten napa-napa. Yuk duduk dulu ngobrol-ngobrol sama Mbak Ran. Kauman, kecamatan sini. Kauman itu kecamatan kan? Desa Kauman. Mas Yuga udah 11 bulan nggih, hampir setahun. Ini Mas Yuga 11 bulan. Masih anu kan? Kalau di rumah. Tapi di sini ndak. Hari raya itu tak pulangnya itu keluarganya. Gitu. Nah, sebenarnya keinginan saya udah lama Mbah Ran kesini, pengen kenalan sama Mbah Ran. Baru kesampaian saat niki. Jadi saya mulai untuk menangani ini lebih itu tahun
2018. Oh, 2018. Nggih. Begitu lama lah. Nggih. 2018 itu 2018 itu saya sangat nggak sengaja. Awalnya itu saya pulang dari Malang ya. Nggih. Pulang dari Malang. Berarti ke Pak Arif itu, Pak Arif Kamra. Nggih. Oh, awalnya dari situ. Belum. Malah belum kenal Pak Arif Kamra saya waktu itu. Nggih. Pulang dari Malang itu ada orang sepuh tergeletak di tepi jalan. Kalau nggak salah itu berempat, saya sama anak buah saya itu yang dipakai Srejo, di Dandong 1, sama di Marang 1, 4 orang. Itu ada tergeletak di samping-sampingnya itu nasi, ada yang busuk, ada yang baru, ada yang itu. Terus saya berhenti saya lah, nawaran itu loh, ada orang wajahnya kelihatan seperti itu. Nah, nggak taunya itu orangnya itu sakit. Berarti orang terlantar lah waktu itu, ketemu orang terlantar di tepi jalan gitu ya? Nggak ada yang merawat sama sekali. Akhirnya saya mintakan air panas di situ, saya mandikan di situ, saya bersihkan di situ. Udahnya itu lalu tak bawa pulang. Itu mengancur itu tambah. Oh iya, jadi terinspirasi dari keadaan orang yang terlantar sehingga menggugah hati Mbaran untuk ya meramut yang lain itu. Berarti namanya rumah singgah nggih. Jadi bukan geria lansia gitu. Rumah singgah. Berarti yang kapan hari WA saya ngucapin itu juga HP dari sini kayaknya. Tapi kok beda sama yang tak save ngoten nggih. Walah nggih Mbaran, ya Allah. Gini, kalau untuk sini itu khususnya saya itu ODGJ. Bukannya saya hanya ODGJ toh. Jadi seandainya ada orang yang terlantar maupun bagaimana, asalkan tempatnya masih ada pun juga enggak apa-apa. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini Mbah Sumaji sudah berapa lama ini Mbah Baran? Kalau ini malah belum begitu lama, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Masya Allah lah, ini wudhu mau sholat duhur dia. Usianya Mbah Sumaji berapa Mbaran? Sekitar 85. 85. Bonusnya pun kathah nggih Mbah. Alhamdulillah Mbah, mugi-mugi tetep sehat Mbah. Amin. Niku luar biasa Mbah, dijaga sholatnya Mbah. Mbah Samuji keliru. Mbah Samuji 88 tahun. 85. 85 nggih, 85 asal Kesamben. Masya Allah. Nggih Mbah, monggo kula wau sampun. Kalau Mbah Samuji masalahnya apa kasusnya? Masalahnya dia itu pertama juga orang terlantar, enggak ada keluarga sama sekali. Walaupun adik itu sering merusak lingkungan. Pokoknya sering ngamuk. Akhirnya sama Pak RT sama Pak Wonya langsung telepon ke sini, saya suruh bawa ke sini, dia langsung. Masya Allah. Baran, berarti jenengan menangani ODGJ kan harus memiliki kelebihan nggih. Jenengan punya ilmu atau apa? Nuwun sewu. Terus terang, karena begini, orang satu aja melihat orang yang kurang istilahnya kurang normal itu aja takut dan kualan. Jenengan kok beberapa, itu gimana Mas? Sebenarnya gini, kalau saya pribadi, kalau semua orang itu ilmu pasti punya lah, semua orang itu pasti punya ilmu. Tapi ilmu itu ibaratnya gini Mbak, kalau masalah itu ketepatan aja ada amanah dari Allah. Masya Allah. Kemungkinan kalau sebenarnya kalau dari saya, pengamatan saya,
kalau tidak ada amanah dari Allah, kemungkinan juga tidak akan bisa seperti ini. Karena gini, ibaratnya kalau mendapatkan amanah dari Allah, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Mungkin yang mengucapkan, yang mendapatkan amanah dari Allah dan yang tidak mendapatkan sudah beda jadinya. Seperti itu. Tapi kalau Mbak Ran itu punya garis keturunan nggak? Sebenarnya nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Ini untuk menangani ODGJ ini sebenarnya gini, Mbak. Saya itu dulu awal-awalnya itu pernah ada orang selatannya Pare sana. Pasar di kalau pasar sapi. Enggak pasar ya, pasar orang itu. Oh, tapi pasar Pare. Pak, enggak, selatan Pare, Mbak. Selatannya alas sedikit itu ada alas sedikit ya, Mbak ya. Oh, nggih, daerah Gedang Sewu, nggih. Ya, nggih, daerah Gedang Sewu itu timur jalan kan ada pasar kecil ini ya, Mbak. Nah, selatannya itu ke sini itu anaknya yang paling ragil itu sakit kejiwaan itu sudah ada 6 tahun lebih dan juga sudah menghabiskan uang banyak. Dia itu datang-datang ke sini mencari saya, alamat yang tepat, nama yang tepat, dengan asal mula tepat. Ali saya ya juga ngomong, saya ndak pernah seperti itu. Dia ndak mau pulang, ndak mau pulang. Pokoknya kalau saya ndak nyanggupi, dia ndak mau pulang. Akhirnya bilang iya gitu. Dengan terpaksa saya bilang iya. Nanti sore tak kesana, saya bilang itu tetap ditunggu sampai saya kesana. Alhamdulillah itu kalau nggak salah pas bulannya Rajab. Setelahnya itu di sana saya tangani juga. Awal mula itu belum medis juga saya. Kalau sekarang kan saya juga medis, terapi juga medis. Maksudnya dua sisi medis ya. Nah, dulu waktu itu malahan masih terapi aja. Itu dengan kehendaknya Allah, mungkin diridhoi oleh Allah, waktu itu tidak lama ada kesembuhan, diberi kesembuhan oleh Allah. Malahan hari raya Idul Fitri itu hari raya kedua itu datang ke sini itu dengan keluarga saya itu sampai melengok. Dia tuh udah bawa sepeda motor, dibelikan sama ortunya itu seperti itu. Ndak kesininya itu naik sepeda itu. Akhirnya yo karena dia sangke setelah sembuh dibelikan orang tuanya sepeda motor gitu. Terus dibawa main ke sini. Itu saya itu sampai melengok. Jadi saya terapi itu waktu itu 1 bulan hanya 4 kali. Jadi Rajab, Ruwah, puasa. Itu paling saya terapi 10 kali. Hari raya sudah. Tapi harus di sini, Mbak. Waktu itu mondar-mandir mondar-mandir waktu itu belum ada ini. Dan dia itu punya kakak juga di Hong Kong, yang satunya juga di Taiwan. Terus saya itu nggak taunya itu dia sembuh, dia sudah pokoknya dia punya inisiatif yang senang karena sudah beberapa lama udah habis semua tanahnya itu semua digadekan untuk berobat itu. Akhirnya itu kakaknya yang di Taiwan sama di Hong Kong itu juga saya ndak menghilang-hilangkan untuk transfer saya itu. Malahan yang sebagian waktu itu karena saya ya juga yang sebagian saya titipkan, saya sedekahkan ke panti Wonodadi itu. Karena di Wonodadi ada panti asuhan ada. Masya Allah. Nanti semoga bisa mampir sana. Nanti. Jadi saya juga ya Mbak, waktu itu gimana belum punya inisiatif ini. Terus akhirnya gini, Mbak, akhirnya itu saya sudahnya itu
ada lagi orang suruh sana, terus lanjut jauh-jauh, Mbak. Terus saya tuh berpikir, kenapa kok orang jauh-jauh datang ke sini untuk seperti ini, padahal di kiri kanan saya lebih banyak lagi orang yang seperti ini. Akhirnya kiri kanan saya itu semua yang dipasung itu saya lepas. Saya kalau nggak salah melepas pasung itu selama saya merawat ODGJ sudah 1, 2, 3, 4, 6, 7. Masya Allah. 7 di daerah Sengat sini aja sudah 4. Lainnya di luar daerah atau luar Sengat. Terus ketepatan saya sudah seperti menangani seperti ini, bahkan sampai di Melingi sana itu kalau ada ODGJ mungkin yang gaduh gelisah sampai itu malahan ngubungi saya ke sini. Mbak Nun Sewu ini agak tanya agak lebih dalam sedikit. Mohon maaf biar juga nanti yang kan banyak ya warga atau masyarakat yang memiliki keluarga yang mengalami hal seperti itu. Namun kebanyakan Mbah itu berasal dari orang yang tidak mampu. Nah, itu sering saya temui Mbah. Termasuk salah satunya ada di Tulungagung juga. Itu anak 3 orang itu ODGJ semua. Bayangkan. Bapaknya usia 78 atau 79, tunuk itu malah ngeramut anaknya 3. Untungnya yang 2 itu nggak ngamuan. Yang ngamuan yang satu sering kepalanya ditutup besi dan pokoknya banyaklah kasus terjadi. Maksudnya dia itu kan taraf ekonominya tidak mampu untuk makan aja, mengandalkan bantuan dari desa. Itu bagaimana Mbah? Kalau di sini itu ada maharnya per bulan, masuknya bagaimana? Karena Nun Sewu saya tidak bisa menyebut, tidak perlu menyebut nama Grialan ODGJ bahwa pernah di Gria ODGJ tertentu dulunya gratis, kemudian lambat laun itu ada mahar wajibnya, masuknya sekian, per bulannya sekian. Itu kalau di sini bagaimana Mbak? Kalau di sini itu gini Mbak, saya itu sebenarnya itu masalah untuk mahar itu saya tidak pernah komentar, tidak pernah sama sekali untuk istilah menghargai, karena saya itu seingat saya dulu masih saya mencari ilmu ke sana ke sini, banyak orang tua yang sebagai guru saya itu banyak yang saya ingat itu jangan sampai menjual ilmu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya kita bantu semampu kita. Jadi kita itu jangan sampailah membiarkan orang yang harus kita harus memang memerlukan bantuan dari kita seperti itu. Karena jadi saya itu tidak pernah terus lagi Mbak untuk orang menitipkan di sini. Menitipkan di sini itu terus terang aja saya satu dan yang lain itu tidak pernah ada yang tahu dia mengasih berapa, dia berapa, dia ngasih atau enggak, tidak pernah ada yang tahu. Kalau yang wajar manusia yang tahu hanya saya sendiri dengan orang yang menitipkan. Karena apa? Kalau saya mengucapkan berarti saya menghargai, kalau saya menunjukkan berarti saya membandingkan, seperti itu. Jadi saya tidak ada cukup dengan saya sendiri, itu rahasia kita dengan yang titip itu aja. Kalau sesuatu itu datang tanpa diminta namanya rezeki. Rezeki berarti takarannya hanya Allah yang tahu, yang mengirimkan. Alhamdulillah. Seperti itu. Semoga nanti saya mulai dari awal, bahkan sejak dulu saya berpikir bahwa Mbah Ran ini pemilik Gria Lansia teman-teman, tetapi ternyata setelah ketemu beliau ternyata di sini itu rumah singgah ODGJ, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada titipan-titipan orang lansia itu yang sifatnya
terlantar, kebanyakan seperti itu. Nah, semoga nanti ini saya belum cerita kembaran. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa di Tulungagung itu ada Mbah siapa namanya? Lupa. Mbah Priyo itu yang sangat sepuh, sudah tidak bisa bekerja, terus harus merawat 3 anaknya. Yang satu itu sering ngamuan, sering menendang, sering memukul, dan pokoknya sering menganiaya bapak dan adiknya yang perempuan. Untungnya yang 2 itu maksudnya kalau stresnya atau tingkat ODGJ-nya tidak terlalu gawat lah, ya, hanya diem kayak orang ngengkleng, depresi gitu, Mbak. Depresi. Nah, itu kemarin saya sempat berusaha, Mbak, sebenarnya membantu keluarga tersebut mencarikan geria ODGJ, tapi terbentur tadi saya ceritakan. Saya sejak geria ODGJ itu kecil, Mbak, saya sering ke sana. Saya sering ya sebagai tamu seperti sekarang lah, saya sering ke sana. Tapi lambat laun geria ODGJ itu semakin besar, Mbak. Nah, dulu kalau ada warga titip keluarga itu tidak ada patokan, tapi sekarang sudah mulai ada patokan. Memasukkan itu 5 juta per bulannya, 1 juta sekarang seperti itu. Jadi sudah diberi rezeki sama Allah semakin besar, tapi malah ada tarif. Karena kalau bagi saya bagi saya begini, masalah itu rezeki ya. Kalau masalah rezeki atau masalah pemberian dari orang yang mungkin orang yang menitipkan ke sini atau tamu atau dari itu rezekinya, pokoknya kiriman dari Allah lah ya. Kiriman dari Allah itu sebenarnya itu besar dan kecil itu tinggal pada kita sendiri, rasa syukurnya. Walaupun itu dikasih sebesar gunung paribasane, itu kalau tidak bersyukur tidak akan menjadi besar. Tapi walaupun itu hanya sekecil apapun, tapi kalau kita itu bersyukur, insya Allah akan mencukupi dengan kebutuhan. Nah, dari cerita saya tadi, Mbak Ran, akhirnya saya gagal membawa orang itu ke sana karena maharnya saya tidak mampu membantu. Karena apa? Saya banyak orang yang harus dibantu juga, akhirnya sekarang itu di rumah. Dan alhamdulillah ya, setelah saya sering datangi setiap bulan, anaknya takut sama saya, soalnya saya ancam, pokoknya nggak boleh loh nganiaya bapak gini-gini, kok nurut. Tapi malah ganti Mbak E yang perempuan sing sering dijejeki, sering dana itu tetap kayak Mbah Priyo itu punya tingkat was-was tinggi. Karena apa ya, sewaktu-waktu kan dia bisa diapa-apain. Nah, desa itu sebenarnya Mbah Priyonya pengen pergi dari rumah itu, Mbak Ran, tapi sama desa tidak diizinkan. Wong awakmu ijek ndek anak tanggungan kok mbok tinggal ning geria lansia. Dilematis jadinya. Mbah Priyonya mau ke geria lansia tidak boleh sama desa, tapi kalau di rumah nyawanya terancam, anaknya yang ngamuan itu repot. Jadi saya setiap bulan itu ke sana. Gini, Mbak, sebenarnya desa itu ya harus kita ikuti dan enggak. Karena pendapat dari lurah maupun perangkat desa itu belum tentu benar. Lah, dia siapa yang tanggung jawab kalau sampai Mbah Priyo itu ada sesuatu apa? Kemarin tetangganya Mbah Priyo itu ada yang sudah sampai ke paten, anaknya juga stres, orang tuanya dibunuh. Sudah kejadian bulan kemarin. Tetangganya Mbah Priyo juga punya anak seperti itu, Mbah. Pripun Mbah Priyo saya datangi itu nggih. Lah nggih ngoten niku lho, Mbak, kan tiange walus ngoten. Kula sing kula ajri nggih ngaten niku, tangge kula nggih pun enten sing ngeten niku, gek kula awak kula ringkih ngeten niki, suwuh sanget sampunan. Kalau di sini ya, Mbak, kalau di sini seperti Mbah Priyo itu segera tertangani, Mbak, kalau di daerah sini. Kalau Mbah Priyo, kalau Mbah Priyo kan normal, maksudnya normal. Karena maksudnya cepat ditangani itu karena diselamatkan karena gini ya, Mbak yo. Kan satu rumah ada 4 orang. Betul, 4 orang. Yang 3 orang jelas ODGJ. Betul, walaupun itu namanya gimana, yang 3 orang jelas ODGJ. Dan ODGJ itu
untuk berpikirnya itu kayaknya itu gimana ya? Cara orang-orang mengatakan ujuk-ujuk. Jadi spontan, tidak ada keinginan ngamuk seketika. Jadi tidak bisa itu diprediksi. Lah seperti itu. Jadi awal harus Mbah Priyonya itu diamankan dulu, diselamatkan dari itu, terus setelahnya itu ODGJ-nya itu harus kita musyawarahkan bagaimana lurahnya, bagaimana kula depi Pak Lurahe nyumbangi kira-kira 100-200 per bulan. Pripun? Pripun baran? Bujeng toh? 100-200 niku pripun? Gak repot. Sing badhe mbantu ngenten nggih repot baran. Jenengan pripun? Kula dudahi nggih. Niki enten mriki tasik wonten setunggal niku. Setunggal griya niku ODGJ-ne niku 3. Sekawan asline sekawan, tapi sing setunggal niku ibuke pun kadung keluyuran Tulungagung, enten Tulungagung pun mboten kula anu. Asli nggih, memang asline memang mungkin Tulungagung nggih. Terus setunggal namine Aka. Terus nomor loro niku anu sak omah niku nggih. Nggih sak omah. Lah Wahyu niki sebenarnya Wahyu di sini kalau di sekarang ini. Oh. Itu sudah saya rawat, itu sudah menjadi open-openan saya sudah ada 5 tahun lebih. 5 tahun. Nggih. Dia itu sudah ODGJ, parah, nyusuh. Jadi kalau di sini itu kalau malam masih saya masukkan di ruangan tertentu, piyambak. Karena kalau malam itu dia perginya ke tempat sampah, ke tempat langsung sampah itu buat semalam itu. Kalau satu pedat itu bisa bawain sampah ke rumah. Jadi pokoknya sampah-sampah itu dibawa. Jadi kalau malam jenengan kurung. Kalau siang tak lepas. Tapi tidak apa-apa siang. Betul ngeluyur. Berarti ngantuk siang. Walaupun malam kalau pas saya tahu dia keluar, ayo nanti kembali takut. Tapi kalau siang kan dia selalu takut, tapi kalau malam ya itu orang seperti itu. Jadi ndak mau tidur, maunya itu ngambil sampah. Sekarang masih ada di sini, Baran, kembali ke topik Mbah Priyo tadi. Kalau misalkan kan nanti kita pikirkan kan solusinya. Sampai sekarang saya juga mikir terus ini Mbah Priyo, karena belum ada solusi jalan keluar. Misalkan kok ini anaknya yang ngamuan, ini diobati kayak rawat jalan, baharan tindak atau itu gimana, nanti menjadi tanggungan saya. Kesana diobati gitu bisa juga. Insya Allah. Ngaten nggih, solusine paling kok mengke ngoten. Soalnya gini, Mbak, kan saya juga belum tahu persis bagaimana itu nanti ODGJ-nya kelasnya seberapa, itu kan saya juga belum tahu. Betul. Itu dulu itu katanya loh Mbah Ran, tapi saya percaya banget dengan bapaknya. Dulu itu banyak narkoba si yang kamuan itu. Kalau yang mbaknya itu cuma ngengkleng tok baran, dan tandang gawe lek disuruh itu genah, masak yo genah. Maksudnya lek suruh tandang gawe wanita itu paham dia. Ini tadi narkoba awalnya. Yang yoga tadi. Nah, yang itu yang ngamuan yang itu. Kalau mbaknya itu dulu memang ditinggal suaminya, anaknya meninggal, jadinya ngengkleng. Pulang dari TKW uangnya dirampas orang di tengah jalan. Karena ngengkleng setelah pulang dari TKW yang mbaknya. Yang terakhir Mas Prapto itu yo ngengkleng cuma diem tok, cuma dia seneng dulan tapi ndak berbahaya. Ada keturunan ndak? Saya tanya kok kayaknya enggak toh. Hanya keluarganya si Tutoi. Apa mungkin keturunan? Ya mungkin bisa keturunan jadi, dari nenek maupun itu mungkin tapi saya kan tidak berani terlalu jauh. Nanti mungkin kalau misalkan Kak Baran ada waktu kersosuan datang mereka, tindak datang mereka, mungkin dari situ bisa dikorek keterangan. Dadose kula iki mboten tega sak benulan kula iki mereka nggih duka-duka rezeki napa, nggih beras napa-napa. Soale nggih kondisine pripun nggih? Nggih
Itu bisa untuk kalau orang yang seperti itu bisa kita tangani untuk dengan secepatnya. Tapi ya mungkin kita lek di beto mriki pripun, lek asline nggih saged mawon di beto mriki paling mengke nggih nyuwun tulung desa beto ambulan desa saged. Soale lek di beto niku ngertos lho sing ngamukan niku. Emoh lho aku Pak mbok gawa ning gone anu porong, soalnya sering dibawa ke porong. Cuma 2 minggu dikembalikan. 2 minggu dikembalikan ngoten tok. Dan itu pun paling setahun sekali. Dan sampai saat ini masih diminumi obat. Wah, sekarang masih minum obat? Masih minum obat, mau. Dia minum obat mau, tapi kalau habis obatnya kan kambuh lagi. Lah, porong itu membawakan obat kan terbatas, tidak untuk selamanya. Padahal obat itu kan harus selamanya sebenarnya. Setiap hari minum ngoten. Terus niku ada BPJS? Enggak, Mbak? Kayaknya ada ya, belum tanya yo. Oh, belum tanya ya. Coba kayaknya ada ya. Kapan kita janjian Mbah Ran mengke ngecek kondisine, itu perlu dibawa ke sini ya, nanti kita bawa sini piye carane kula lek beto, mungkin dipikir bareng. Mengke lek masalah napa kendaraan ya kita upayakan, mosok desa arep ra gelem nyili. Cuma kalau bantu dana memang niku wau terus terang kali kula mampunya kepala desa cuma 100 kelurahan desa loh. Kalau desa itu biasanya malah karena kan sudah membantu PKH bapaknya Mbah Prionya sudah dapat per bulan 300. Tapi kalau desa sebenarnya sakit mawon ngatur sakjane. Lek desa itu sebenarnya bisa untuk seperti itu. Terkecuali kelurahan memang agak sulit lagi. Desa. Seru tak desa toh. Lah iya, saged. Ya cuma memang saya datangi ke desa langsung ke kantor desa, tapi ya jawabannya nganter niku. Ya ndak apa-apa Pak, nanti per bulannya ya saya tambahi. Jadi hari ini niatnya satu silaturahim, pengen tahu tempatnya Baran, nggak taunya akhirnya tambah ada konsultasi sekalian. Tanpa saya sadari dan tanpa saya rencanakan ini konsultasi, karena ternyata di Baran ini menangani ODGJ. Masya Allah lah, kalau tahu gitu teman-teman, ngapain saya kesana cari tempat, akhirnya nggak dapet karena patokan mahar yang lumayan setiap bulan. Banyak cerita setelah ketemu sama Mbah Ran, alhamdulillah saya bisa mengenal, dari sini aja saya udah mengenal Mbah Ran agak lebih jauh ketimbang sebelumnya. Masya Allah, mohon maaf Mbah, memang apa ya, silaturahim itu juga rezeki. Buktinya saya memplanning ke sini udah berapa bulan yang lalu belum kesampaian. Hari ini saya nggak bilang-bilang, memang langsung ke sini dan toleh-toleh ternyata tempatnya memang di sini. Cuma saya mau masuk takut karena jalannya kan kecil, Mbak. Tadi itu jalan kecil, wah harus tekan ngarepan. Loh iya gini lihatnya, loh masa iya nanti begitu masuk ketelek nggak bisa mundur. Alhamdulillah teman-teman, ya Allah, hari ini saya bersyukur bisa ketemu dengan Mbah Ran dan banyak cerita, dan ini ada sedikit rezeki dari saya Mbah Ran. Semoga ini benar-benar sedikit Mbah Ran, semoga ini bermanfaat. Nyuwun dipun tampi, matur sembah nuwun sangat sudah diizinkan sowan. Kula tampi, semoga jenengan sekeluarga diberi kesehatan, amin ya Allah, diberi kelancaran aktivitas sehari-harinya, diberi rezeki yang berkah, barokah dunia akhirat. Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Alhamdulillah teman-teman, bersyukur kita bisa berkunjung di sini setelah sekian bulan. Saya merencanakan ingin berkunjung ke sini belum kesampaian, dan hari ini Allah memberikan jalan dan kemudahan.
membawa kaki saya sampai di tempat ini dan bisa kenal dengan Mbah Ran. Sebelumnya hanya kontak-kontakan lihat apa lewat WA aja. Dan semoga untuk Mbah Jamin teman-teman sampai saat ini belum saya temukan. Seandainya nanti sewaktu-waktu bisa saya temukan, insya Allah Mbah Ran tetap masih terbuka menerima Mbah Jamin, karena Mbah Jamin itu adalah orang termasuk yang terlantar dan sampai sekarang belum ada informasi di mana. Terakhir kali saya mendapatkan informasi berada di Nganjuk, padahal beliau membawa sepeda itu seperti itu, sudah badannya gemeteran ya. Mungkin Allah belum memberikan rezeki saya untuk ketemu dengan Mbah Jamin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya hingga akhir. Semoga kalian semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam rezeki, dan segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.